dari tim Alsol adalah ke arah Archer. Iya. Jadi bisa dibilang ini pilihan yang cukup baik karena ini adalah respect band untuk player tentunya. Dimana tentunya tim DG tidak akan menyanyiakan kesempatannya karena kita bermain di format best of 3. Jadi gue yakin banget dari setiap tim pengen nutup dengan 2-0 karena dengan poinnya. Kalau misalkan kalah itu kan 0 poin ya. Itu agak sedikit mengganggu tentunya buat di group stage kita di klasemen. Dan kita melihat tadi udah ada Richter yang sudah di-ban oleh tim dari All Is Well. Iya, Richter ya, langsung aja ya, gak pandang bulu dan langsung di-ban pasti nantinya. Dan ini bakal sangat menyusahkan sih, walaupun kita sini sudah ada lagi 3 hero yang bakal diamankan tentunya. Tapi gue penasaran sih, dari pick yang keempat dan kelima siapa nih dari tim DG Sport ya. Karena dia udah ada, mid lane udah ada, support juga udah ada. Ntar dibantu nih, bisa Roxy bisa di atas atau bisa di bawah. Tapi Varus belum kelihatan ya. Varus jungle oke sih sebenarnya. Tapi nampaknya dari sana mereka bakal lebih mengamankan ada 2 nih. Mungkin two lane jungle sih lebih tepat di sini karena sudah lagi Zata di arah mid lane ya. Two lane jungle ya, two lane jungle masih possible sih. Kita tahu dengan jungle magic itu kuat banget sebetulnya dan early pace-nya begitu cepat. Kita tahu dengan seorang two lane yang punya Ionic Blast, punya Thunderclap, terus juga punya Thunderbird yang menurut gua dari early pace-nya dia bisa dibilang damage-nya gede banget dan bisa ngelakuin early jungle bahkan di bawah level let's say belum level 4 dia udah bisa ngelakuin early pace juga karena dengan Ionic Blast ya dan juga Thunderclap itu cukup bisa ngecicil musuh di early game. Apalagi kalau misalkan awal-awal yang ditarget kayak Krixi. Kalau Wonder Woman Lubu, ya oke lah itu agak terlalu sulit. Dan menurut gua ini bakal jadi sangat menarik karena tim All Is Well, lo lihat 3 pick hero yang kelihatan saat ini adalah hero-hero fighter yang bisa dibilang sustainable-nya tinggi banget. Bahkan ternyata ada Zuka. Tadi gue pikir kalau bisa diambil Chi, itu bener-bener 3 fighter kuat banget sih. Soalnya kalau Zuka tidak bisa terlalu masang badan berbeda sama Cici juga bukan yang tipikal tanker. Tapi maksud gue dia punya sustainability yang cukup tinggi ketimbang dengan adanya Zuka gitu kan. Tapi balik lagi ya, di sini sudah kelihatan ada Laville yang bakal diambil terlebih dahulu. Varus tapi ternyata Varus ya langsung ya di sini ya, dia menjadi counter natural dari seorang Lubu di sana ini bakal lebih susah sih. Dan nampaknya Lubu nggak bisa leluasa gitu. Kalau soal tulen tadi dengan tangkapnya mungkin bisa sih kalau misalnya kata Wonder Woman-nya lebih body blocking pada saat di ultimate nantinya. Cuma tergantung dari timing yang pas ya pastinya. Tapi jadi, bentar, ini jadi menarik nih. Ini berarti kalau gitu, bentar. Varus-nya berarti bakal, backdoor. Varus, Roxy-nya bisa support berarti. Roxy jungle? Roxy, enggak, ini harusnya tukar sih. Tukar kan? Roxy jungle kayak kurang efisien. Kurang. Mungkin jungle, ya benar, jungle tuh lane. Iya, jungle tetap tuh lane, terus Varusnya di atas ya. Dan backdoornya yaitu Rexy bakal jadi support bareng sama Thorn dan Zatanya ada di mid lane. Dan sementara kita dari tim dari All Is Well di sana ya, yang pastinya support jungle Lubu. Jungle Lubu. Dan itu adalah list pick hero-nya kali ini ya. Oke, berarti kalau ngomongin jungle Lubu dia bakal bermain cukup agresif di early game di mana dia akan mencoba untuk invading masuk juga impel untuk bisa masuk ke arah jungle orang dan sebetulnya balik lagi. Di sini kalau ngelihat dari komposisi sebetulnya kita ngelihat dari tim DG sendiri yang bisa masang badan cuma 2 sebetulnya kan lebih ke arah Roxy sebagai frontliner dan juga ada Varus. Varus ini juga bukan tank, ingat dia itu fighter dengan life stealer yang tinggi. Dengan bloody kiss-nya jangan juga bloody fang-nya. Tapi balik lagi, kita ngomong dari segi komposisi menurut gua akan jauh lebih aman kali ini ke arah All Is Well sih menurut gua ya. Tapi balik lagi dia punya scaling yang cukup panjang dengan adanya Laville. Laville ini cannon glass banget yang harus banget ditempelin, dijagain banget. Tapi balik lagi di sini ada penggunaan Krixi yang nantinya akan bisa untuk bisa nge-backup seorang dari Laville. Tapi tentunya kita akan masuk ke game pertama kita di Best of 3 antara Dunia Games melawan All Is Well tentunya di ASL kali ini. Iya, sudah ketat sini ya dan mereka bakal di arah mid lane tentunya bakal berjaga dan menurut gua mereka harus bisa bener banget rotasi ya tentunya terlebih dengan adanya kontes objektif yang pertama kali di 2 menit yang pertama. Karena itu penting banget ya. Bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi Sentinel atau mungkin dari bawah nih dari Light Dragon-nya ya. Karena penting banget ya Bang ya sekarang ya. Dari Light Dragon-nya, setelah dia berhasil melakukan Light Dragon-nya itu bakal memudahkan untuk bisa meningkatkan pundi-pundi gold keuangannya dan bisa mendapatkan total damage tambahan 30%. Gue tuh kalau ngelihat update terbaru Alpha itu ya, ini mata gue tuh dimanjain banget sih. Iya, lebih luas dan lebih megah lagi, lebih hidup gitu loh, lebih hidup gitu loh. Gila sih. Hidup lebih megah lagi dan benar-benar beda gitu dibanding sebelumnya ya. Betul sekali. Jadi teman-teman langsung aja jangan lupa untuk didukung siapa yang akan menang, apakah All Is Well, apakah Dunia Games. Tapi itu kalau kita lihat di arah top lane, lo lihat
Gimana harus bekerja kerasnya, tapi ya di sini gue akan bilang Lubu dan juga Wonder Woman harus benar-benar kerja keras banget. Dimana kali ini Spirit Sentinel bakal coba diambil terlebih dahulu, bakal coba dikontes di sana tampaknya. Oke, kita lihat sih tampaknya berhasil diamankan oleh satu pemain di sana. Tapi bakal back dalam masalah coba untuk mundur di sana, nggak bisa bertahan kah? Masih bisa mundur dengan Wildfire. Tapi kalau kita intip ya, tampaknya tadi itu Spirit Sentinelnya diambil sama pemain dari DG sih. Betul, tadi secure diambil dengan ada heal juga yang setelah di pop up nantinya bakal diberikan juga, walaupun ada bacem banget damage yang tergerus gitu dari tim Big Director. Oke, kita lihat sini sekarang ya, dimana sudah ada rotasi lagi yang terjadi nampaknya ke arah River di bawah, dan kali ini nampaknya Like Dragon harus bisa dikontes nih, karena ini sangat baik sekali dan bisa mendapatkan damage yang 30% lebih. Yes, betul. Abyssal Dragon bakal coba untuk diambil terlebih dari bolt, tampaknya terjadi kontes, tampaknya Moonfall bakal dibuka juga, masih ultimate dari Storm, bakal menggunakan tapi tampaknya seorang Joker berhasil mendapatkan di sana Dragonnya atau Abyssalnya, dan kali ini di mana ditukar dengan sangat baik oleh pemain dari All Is Well kali ini, walaupun kehilangan satu Spirit Sentinel. Oke, kita nggak boleh kehilangan Abyssal kali ini, dan Abyssalnya langsung dikontes dengan full power. Dan lu lihat di mana tadi beberapa utility yang dibuang hanya untuk bisa mendapatkan Abyssal Dragon. Tapi it's okay, karena memang ini yang harus dikontes di awal, karena mereka harus bisa ngejauhin networknya terlebih dahulu. Dan langsung aja ya, nggak pakai lama kita kalah dari bawahnya Like Dragon, kita langsung aja kontes dari Dark Slayer di atas ya. Keputusan sangat bingung dengan tukar objektif yang bisa didapatkan. Apakah berhasil di steal? Nampaknya sekali lagi masih bisa direset, tapi nampaknya langsung diambil. Berhasil di steal dengan sangat baik. Di sana nampaknya Bibi langsung aja terlalu overextend dengan adanya di balik tembok, dikeluarin lagi, nggak bisa kemana-mana. Oh, langsung di hit. Kita lihat dari Roxy-nya yang sangat maju, walaupun offense tapi berhasil dengan ada langsung udah sampai langsung maju, dimana kita lihat nampaknya DG. Dia nggak bisa kemana-mana. Tapi belum berakhir, pakai backdoor akan coba untuk maju dan Wildfire digunakan pakai nama Mamon, masih Bloody Kiss, tapi masih ada pakai Frost bakal digunakan juga, masih ada Blast, satu kali Bloody Kiss dan Bloody Fang. It takes the one to kill atau seorang headshot di sana. Joker belum berakhir dan mulai kita lihat karena top lane-nya kembali akan diundur sedikit permainan, di mana 3 kill berhasil dikantongi dengan satu fight, walaupun kehilangan dengan ada Dark Slayer. It's okay, karena tim dari DG Esports bisa mengamankan at least 3 kill terlebih dahulu untuk bisa mengejar sedikit ketinggalan dari networknya. Tapi Spirit Sentinel pun gak akan dilepas kembali oleh pemain All Is Well. Gak apa-apa kita kehilangan 3 kill, tapi kita bisa mengejar kembali dan menyamakan kedudukan goldnya sama rata kembali. Sama rata lagi ya, dengan sangat cepat sekali, keputusan sangat bijak tentunya dengan decision making yang selalu bisa diandalkan nampaknya. Dan kalian nampaknya bakal adil lagi perusahaan jungle, dimana bakal invasi sekali lagi nih kawan-kawan. Langsung aja ke arah bawah nih dari DG Backdoor-nya dan juga DG 20 yang ingin sekali bisa nge-steal merah di sana. Ini pemain dari DG benar-benar sangat berani banget, dimana Humanopia akan berjaga, dimana Might Golemnya menurut gue bakal digangguin. Ini cuma digangguin aja, ini nggak bakal di-steal. Ini nggak bakal, cuman dibuat mereka nggak info aja, 3 orang ini nggak kemana-mana. Jadi virusnya bisa rotasi lah tuh ke atas. Nah, di bawahnya tinggal tulennya juga. Tulennya tenang karena mereka lagi ngejaga. Tapi di bawah Roxy-nya seorang Backdoor akan coba untuk menjaga dulu posisinya terlebih dahulu. Betul ya, menjaga-jaga sambil melihat dan vision di sana, dan sudah lagi Bang Ayap di sana ya dari arah belakang BKR tentunya. Tapi mereka nampaknya bakal regroup lagi ya, dan bakal jadi pergesekan dengan kelas nih nampaknya di arah River langsung dimaju daya dengan area Backdoor dengan area Gentus. Ignis Grabs gak kena tentunya, masih coba di fight. Ionic Blast digunakan oleh seorang Tulen, coba untuk bisa mengatur posisinya kembali. Tentunya mana Human harus mundur, terkena sedikit oleh fighting dari seorang Torne. Masih ada double trouble mengenai satu orang, tapi langsung bisa ditanggulangi di sana oleh seorang Ayep juga. Tapi tampaknya coba clearing wave terlebih dahulu di arah mid lane-nya, tapi top lane diam-diam tentunya seorang Veres akan coba menggiring kembali wave creep-nya. Betul, digiring lagi ya sambil jaga sama seorang Zuka di sana, dan nampaknya Human bakal terhimpit dengan 3 orang bakal di sandwich, tapi di hit perlahan pas dengan Tado Grab. Nampaknya berhasil mission agak telat di sana dan langsung aja di end. Dan kita nampaknya terjadi lagi oleh Like Dragon ya, atau Like Dragon bakal diambil tentunya dari Abyssal Dragon dari sana. Nampaknya tanpa ada kontes, walaupun sudah bersiap ya, tapi ada Zodic out dari Backdoor di sana, tapi nampaknya terlalu telat. Bibip! Itu dia Bibip, that's the one steal atas seorang Abyssal Dragon di sana. Dengan begitu tenang menunggu momennya, tutup dengan satu impel dan berhasil mendapatkan naga kedua untuk All Is Well. Di sini kalau lo sadar, di mana objektifnya berhasil didapatkan oleh All Is Well, 2 naga Abyssal dan 1 Dark Slayer. Tapi walaupun di sini kita belum melihat adanya pertukaran tower di early game ini, mereka masih akan berebut ke arah objektif utama atau objektif aja dulu, dan mereka ketika memulai dapat gap kayak oke, kita beda gapnya kurang lebih 1000, baru mungkin mereka melakukan push ke arah tower. Betul ya, ini benar-benar perang banget objektif ya, dan sangat terstruktur dari warnya ya, bener-bener mikir gitu, nggak asal nyerang, dan ini benar-benar sangat bijaksana sih kalau kita lihat sini ya. Dan gue kagum sama playstyle mereka, termasuk dari Aliswa juga, Barokah, dan juga dari tim DG Esports yang nampaknya bakal invasi sekali lagi nih dari arah
jungle-nya di bawah. Tapi informasi yang bagus ya di sana karena sudah ada 2 orang di atas di bawah. Ya. Dan di atas nampaknya mereka bakal dapat lagi nih. Walaupun ada invasi nih Bang ya, 2 orang dari Tuan dan juga Veres yang bakal free web terlebih dahulu. Iya sekarang nggak, lu lihat nih sekarang bagi lagi 2-1-2. Kenapa? 2-1-2. Karena satu-satunya bisa jaga di arah mid lane. Di top lane ya bakal fokus untuk lakukan push, dimana dia akan menangin wave-nya dulu nih. Dia bakal coba menangin wave-nya, sembari bisa rotasi memastikan dulu di mana di bawahnya Joker akan terjebak sendirian, bakal coba dikaji oleh seorang Ayep. Dan tentunya masih akan mencoba untuk menahan, tapi nggak bisa. Zuka harus mundur atau harus mati di sana, mengorbankan 1 tower. It's okay, tapi Dark Slayer bakal di-trade, dimana 3 pemain di DG bakal masuk dan berhasil di-steal oleh seorang Anup dengan sangat baik. Dan tentunya dimana masih Aren Badi bakal digunakan seorang Bim, tapi 20 bakal tumbang di sana. Yolo bakal masuk dengan Moonfall-nya juga. Gimana Mamon? Coba untuk maju, masih Venom digunakan. Bloody Kiss, Bloody Fang, tapi 2 pemain harus hilang di sana. Walaupun didapatkan dengan 1 Dark Slayer pertukaran, di mana tembaknya di arah mid lane pun masih terjadi war, di mana Yolo Iris gonna be Yolo flicker digunakan, tapi backdoor masih coba untuk bisa mengejar terlebih dahulu. Dan Human OP bakal coba untuk maju melawan seorang backdoor, coba untuk maksa melakukan seorang Yolo dari samping Ayam, coba melakukan kiting juga di arah top lane, tapi tower berhasil melakukan seorang headshot, maju ke depan, maju ditarik oleh Iris Grabs, tapi nggak ada follow up dari seorang backdoor di sana. Moonfall digunakan, Ayam tampaknya sedikit terlambat untuk bisa masuk dan masih bisa mundur terlebih dahulu. War yang sangat cepat terjadi ya, dan sangat cepat banget buat di follow up dan langsung aja diambil lagi nih 2 objektif tower dari mid lane dan juga dari arah atas. Ini benar-benar sangat bijak tadi kita kesana ya, dengan adanya 3-man ganging juga dari arah mid lane ya. Dan ini benar-benar lumayan cepat banget nih dari tim Alisal Barokah. Mereka benar-benar memperhitungkan gitu, walaupun dari tim DG Sport gak mau kalah sama sekali dengan mendapatkan semua resource gold yang ada dan mendapatkan lagi dan bisa menyimbangkan goldnya gitu. Yes, sekarang naganya sudah ini ya, awakens ya. Kita lihat tampaknya di arah bawah kali ini ada Venom bakal digunakan juga, masih ada Bloody Fang yang bakal digunakan. Mamon dalam masalah, coba untuk menang dengan Bloody Kiss tapi gak bisa bertahan, tentunya bakal ditumbangkan dengan adanya Blessed of Submission digunakan oleh seorang Wonder Woman. Tapi di arah bawah tampaknya 20 bakal coba masuk ke depan juga, Joker bakal hilang di sana, disebutkan oleh seorang Nox. Tapi di bawah tower bakal ditumbangkan di sana, masih di bawah ultimate oleh seorang dari Zata. Maju ke depan tentunya masih ada seorang Wonder Woman. Human OP mengejar langsung turun mengenai seorang backdoor, tapi tampaknya seorang 20 bakal tumbang dan backdoor bakal menjadi bulan-bulanan. Tapi tampaknya seorang Nox bakal OTW ke arah bot lane kah, bakal coba untuk di counter Holy Dragon. Naga Suci double trouble mengenai 1 orang. Pasir Mincing bakal digunakan juga, tapi tampaknya dan tower bakal diambil, tapi Holy Dragon bakal dilepas untuk all is well kali ini. Holy Dragon ketiga berhasil diambil ya. Wow, nice try, dan itu benar-benar berhasil eksekusi dengan baik dan gak mau kalah lagi nih dari tim DG Sport, dan langsung aja ngambil dari Infinity Slayer ya di main ke-8. Ini sangat bagus banget ya, selain menambahkan defense juga menambahkan cycle defense juga nih selain mengambil tower. Dan nampaknya berhasil di secure ya kali ini ya. Betul. Lebih aman pastinya dengan ada Thunderclap dikeluarkan dari bukan Thunderclap tapi dari skill 2-nya dari Tulen. Iya, Unique Blast. Unique Blast, thank you. Dan Oke. kita tampaknya sini ya, mereka bakal terus aja keep on pressure dari Al Israel Barokah ya, agar bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan. Tapi nampaknya dari bawah nih, di arah mid lane sudah dia dapatkan Yolo nih Bang. Itu yang gue bilang, dimana Krix itu gak bisa ketemu 1 by 1 sama seorang Zata, lu bakal kalah duel. Kalah duel jadinya ya. Oke, tapi tentunya kalau kita lihat sini pemain dari tim DG Sports pun masih bisa mengungguli sedikit networknya, di mana Bibim mulai kelihatan juga maju ke depan. Masih ada Unique Blast, Thunderclap digunakan juga, kali kejar ke depan. Thunderbird takes the 1 kill atas seorang Bibim. Masih ada ultimate juga mengejar seorang Human OP. Tapi tentunya mereka coba kembali rotasi untuk bisa clearing wave dulu aja di arah top lane terlebih dahulu, di mana 2 pemain dari Dunia Games akan coba untuk menahan terlebih dahulu di arah dari letter L kali ini di arah mid lane. Iya, letter L ya, dan sudah lagi ada ini ya, Slayer nampaknya langsung aja di pop up nampaknya di sana ya, dari arah atas di arah top lane, karena tinggal tersisa tower lagi ya dari tier list ketiga tentunya untuk bisa diambil. Tapi nampaknya bakal menjadi lagi 1 orang yang Ignis Grabs dapatkan 1 orang, tentunya di mana Ecun bakal tumbang, nggak bisa bertahan dengan sangat baik. Jambakan maut dari seorang Roxy, takes the 1 tentunya ke arah Archer, dan tower di arah top lane berhasil didapatkan beserta membawa Drake Dragon yang bakal dibawa menuju ke arah top lane tier 2 yang bakal coba didapatkan mana Human sampai coba untuk menahan terlebih dahulu, di mana naganya mulai jalan ultimate torrent digunakan mengenai 2 orang. Tapi tentunya di mana tower mulai menjadi incaran, di mana seorang dari Nux juga coba untuk bisa mengganggu terlebih dahulu. Tapi di arah mid lane wave sudah akan sampai, di mana seorang Joka akan coba menang sendiri. Lihat di mana tornanya sudah begitu sakit menuju ke arah tower di arah mid lane. Lalu Thunderbird menghilangkan 2 bar lebih dari 1 pemain tentu dari All Is Well. Di top lane juga bakal coba dikejar, di mana backdoor coba untuk menahan, di mana wave sudah sampai juga, di mana Human LP akan juga menahan, tapi Ignis menggunakan 1 orang. Masih dapat mengenai 1 orang pemain. Venom digunakan, ultimate dari seorang bakal digunakan ke arah belakang, tapi akan coba untuk di fight. Ultimate dari Zata, Yoto dalam masalah bakal coba dikejar. Krixi, it's gonna be a problem. Joker tumbang dan Human OP tersisa
tersisa terhadap Thunderclap. Mencoba untuk dilawan di mana Hunuk sudah cukup sekarat menjelas off satu orang dan tampaknya harus tumbang di mana ada seorang Mamon maju menemukan 2 orang dan tersisa seorang BBB yang sudah kembali, tapi wave-nya sudah dibawa ke arah mid lane tier 3 high ground yang bakal ditumbangkan oleh pemain dari Dunia Games, di mana Ignis sebelah juga BBB bakal tumbang dan ace terjadi di sana. 5 pemain All Is Well harus tumbang kali di fight yang cukup panjang antara dia dan juga Dunia Games. Betul ya, sangat panjang dan berhasil sukses dengan baik ya, perlahan tapi pasti dan satu persatu tumbang nampaknya. Dan kali ini semua tower berhasil dihancurkan, tinggal tier list ya di bawah nampaknya di arah base dan juga tier list kedua dari arah top lane. Wah, ini sangat bahaya sekali ya, perang yang sangat cepat terjadi nampaknya dari tim DG Sport. Dan kalau menurut gue mereka harus bisa mendefense juga sih, mendefense juga dan harus bisa lebih regroup lagi. Karena kalau tadi kita lihat ya dari formasinya itu mereka terpecah gitu, terpecah. Dan kali ini Holy Dragon harusnya bisa diambil sih karena dia terlalu jauh. Walaupun ingin dikontes tapi masih ada backdoor yang serta-merta zoning out dari arah jungle. Ya, bentar aja dikuasai nampaknya. Holy Dragon berhasil dapatkan kembali menjadi tentunya menjadi resource yang cukup besar untuk pemain dari tim Dunia Games yang bakal coba untuk bisa menutup gamenya kali ini dengan setup. Mereka harus bisa nge-setup high ground-nya, dimana tier 2 hanya terjadi di arah top lane yang mereka harus bisa manfaatkan dengan seksama karena wave-nya nggak boleh sampai kalah terlebih dahulu. Tapi kan seorang backdoor maju ke arah depan juga fokus ke arah seorang Humanopi untuk bisa zoning out aja. Nux mulai bergerak ke arah mid lane-nya. Kali ini coba untuk bisa melompat sedikit bibip, tapi tentunya kali Dark Slayer berikutnya Infinite Slayer yang bakal coba didapatkan oleh pemain di Dunia Games. Backdoor juga dengan double trouble digunakan tapi gak kena siapa-siapa karena belakang orang BB coba untuk maju. Masih ada Bloody Kiss yang bakal digunakan tapi Nux bakal hilang pertama, gak bisa bertahan. Masih ada Mamon coba untuk menunggu dengan Venom yang mundur ke arah luar. Tapi yes, kita lihat di mana pemain dari All Is Well begitu baik, di mana lu lihat 2 frontlinernya Lubu dan juga seorang Wonder Woman bisa menzoning out pemain dari Dunia Games kali ini. Penjagaan sangat ketat tentunya ya, like PPKM sana tapi berakhir lagi ini. Dark Slayer berhasil diambil dengan sangat mudah. Ini bakal mudah untuk bisa mendapatkan tower berikutnya dan kali ini Mike Golem berhasil disecure untuk bisa didapatkan. Kita lihat di reset lagi tapi nampaknya bukan cuma layar dengan adanya bersatu bisa dapatkan ini ya. Yes, tapi Yolo coba maju ke depan tapi Yolo tetap berikan bakal digunakan maju seorang backdoor fokus karena samping ayah bakal tumbang tapi Yolo masih bisa selamat pertukaran tidak worth it di mana 2 tukar 0 tapi Ronlux langsung aja kembali kali ini dengan posisi yang kurang menguntungkan. Dunia Games tampaknya sedikit tergoyangkan dengan 1 kali dorongan dari arah Dark Slayer tadi. Iya ya, 1 kali dorongan tadi terjadi nih Bang dan nampaknya bakal menjadi push lagi lane berikutnya termasuk dari landing phase dari top lane dan Bibi bakal berjaga untuk bisa mengincar dari red buff-nya. Ini sangat bahaya ya, warnya sangat ketat banget gitu dan susah banget buat diprediksi dan kali ini bakal terjadi kelas nampaknya dari arah atas, yaitu sudah ada 3 orang yang bakal berjaga dan ada 2 orang lagi nih yang bakal secure juga. Oke, kita lihat war bakal mulai. Oke, tahan, makin hangat. Makin hangat di arah mid lane-nya bakal coba diklaim. Tapi menurut gue Dunia Games kali ini malah kesulitan. Ini benar literally which is kesulitan banget sih. Which is. Oke, Bang. Tapi ultimate dari seorang Torre bakal digunakan di arah top lane di mana Dark Slayer sudah mulai dibawa Drake Dragon-nya kali ini coba untuk fokus ke arah tier 2 di arah top lane milik dari Dunia Games yang bakal coba dipulangkan terlebih dahulu. Fokus Torre-nya ke arah 1 pemain tentunya di mana teman Drake Dragon-nya sudah berhasil dipulangkan. Tapi ke knock away, 1 orang backdoor dalam masalah masih Ratio bakal digunakan tapi tampaknya backdoor nggak bisa. Backdoor bakal mengorbankan diri ini teman-temannya. Masih ultimate dari Wonder Woman dikejar ke arah top lane di mana tampaknya kali tower bakal didapatkan menjadi pemain dari Dunia Games sudah pakai kesulitan untuk bisa menahan posisinya juga. Masih ada Mark of the Frost tapi nggak bisa bertahan dan harus tumbang 2 pemain di mana 2 pemain lainnya coba untuk menahan tapi Ayep lo lihat dengan 1 hit saja sudah kehilangan hampir ke seluruh darahnya. Iya, seluruh darah tadi ya kita tampaknya dan berhasil didapatkan dan kali ini kontesnya nampaknya berhasil diambil nih Dark Lord Slayer ya yang bisa kita bilang sangat kuat banget tentunya dan bakal di pop up di mid lane dan nampaknya bakal nggak dikontes dan Al Israel berhasil mengamankannya dengan baik di menit ke-15. Sangat bahaya karena bakal di pop up dan berhasil di arah mid lane. Ini benar-benar double or nothing sekarang buat tim dari Dunia Games. Kalau seandainya Dunia Games bisa men-take down 2 pemain core dari pemain All Is Well seperti Yolo dan juga Echot, ini bisa jadi game mereka. Tapi masalahnya Humanopi dan juga Bibibib ini akan sangat menjaga sekali backliner mereka. Jadi menurut gua ini bakal jadi apa bisa dibilang tembok beton yang begitu keras untuk bisa memastikan pemain dari DG nggak akan bisa menembusnya. Betul ya, dengan adanya perjagaan yang ketat tentunya untuk bisa mendapatkan pengamanan sekali lagi karena kalau misalnya tim dari DG Sport harus bisa mendapatkan 2 orang lah seenggaknya ya, 1 orang untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi kita tahu di sini mereka
masih sangat terjaga dan regroupnya dengan pasti gitu sambil setup trap juga dari arah jungle-nya. Apakah teori Zatanya itu? Iya. Teori Zata bakal terpatahkan ya? Enggak, pokoknya teori Zata gue tuh masih tetap memegang kalau Zata itu kurang gitu loh. Kurang. Tapi tergantung nih karena 20 Bang yang megang Zatanya yang kurang, bukan 20-nya, Zatanya yang usernya kurang. beda soalnya. Dan kita nampakkan sini Sobat ya, sudah lagi Human OP yang bakal berjaga dari arah invasi di arah mid lane-nya ya. Wow, ini sangat berat karena sudah lagi adanya Dark Slayer Lord ya. DLS yang bisa kita bilang ya dari arah mid lane. Dan 4 orang bakal regroup ke arah mid lane. Oke, sambil berjaga-jaga mencari momentum nih mereka berdua nih. Karena nggak mau ada yang start awal, takut ada mistake yang terjadi atau terlalu dini nampaknya nih Bang. Yes, tapi double trouble mengenai satu orang Zata. Bibip akan coba untuk bisa clearing wave-nya terlebih dahulu di arah mid lane. Kali ini yang bakal coba diambil terlebih dahulu tentunya tier 2 mid lane tower berhasil ditumbangkan oleh pemain dari All Is Well. Ultimate Torne, tentunya lo lihat di mana pemain dari All Is Well tidak terguncangkan sama sekali maju ke depan pakai Zata untuk ultimate karena satu pemain tapi tak pakai terlalu sulit karena Mamon coba maju ke depan tapi Mamon menjadi berbulan. Coba untuk menang tapi tak pakai backdown. Masih ada shield digunakan tapi tak pakai tower masih hancurkan begitu aja nggak bisa bertahan. Maju ke depan di knock satu orang ayam harus mundur. Tentunya Core sudah mulai terbuka. Di mana pemain All Is Well trouble mengenai satu pemain. Core-nya bakal diambil. Dan pakai satu poin berhasil diamankan All Is Well atas Dunia Games. Luar biasa kemenangan yang pasti tadi dari arah sana di mana kita lihat ya Korea berhasil dihancurkan dan satu kemenangan dari All Is Well Barokah berhasil didapatkan. Yes, itu dia. Ini yang gue bilang. Ini yang gue bilang bahwa All Is Well ini adalah tim kuda hitam. Kuda hitam ya. Yang benar-benar Black Horse menakutkan banget sih. Soalnya dari segi strategi mereka masih cukup luar biasa. apa ya? Masih cukup below radar. Yang nggak ketahuan cara mainnya, core-nya siapa, inti permainannya siapa. Karena mereka masih sulit buat diamatin. Dan kondisinya dari draft pick gue bilang sama lu kan, gue condong ke arah All Is Well. All Is Well ya. Karena emang kuat banget. Maksud gue dia punya Wonder Woman, dia punya Lubu, dan dia punya Zuka. Maksud gue gini, Wonder Woman dan Lubu ini di tembok beton. Ini susah banget buat bisa dibunuh gitu loh. Shotnya kuat, lifestyle kenceng banget. Betul, dan kondisinya tuh dari arah mid ya, dia punya Krixi dan juga nih. Oke, dia punya satu cannon glass, punya investasi late game cuma ke arah Lavil. Tapi Krixinya bisa jaga. Krixinya bisa backup terus dan bisa clearing up dengan cepat. Nah, ini jadi sulit. Kan? Betul. Nah, makanya gue bilang tim dari Dunia Games cuma punya Roxy buat ngebadanin. Lu lihat tadi Mamon masuknya. Masuk satu kali blow dikis darahnya nambah lagi, tapi semua damage-nya masuk ke dia langsung hilang. Walaupun tadi ada backliner dari Torne ya yang kerasa banget ya sampai bisa mendapatkan ace tadi. 子供たちに捧げる